Eh, galon yang dimaksud adalah galon polikarbonat ya. Galon polikarbonat itu kalau secara thermal dia mempunyai properties yang bagus dan secara mechanical juga mempunyai properties yang bagus. Polikarbonat itu secara kesehatan tidak berbahaya. Yang tadi disebutkan adalah BPA. BPA itu bahan awal dari material plastik polikarbonat. Kalau kita sebut sih monomer ya. Jadi dia ada di dalam BPA, nanti bereaksi membentuk dia ada di dalam campuran awal bahan plastik, lalu bereaksi membentuk polikarbonat. Nah, jadi kalau sudah jadi polikarbonat itu aman. Nah, sekarang orang ribut soal BPA. Jadi kalau masalah BPA yang ada di dalam galon air itu bukan BPA yang sudah terikat atau berikatan bereaksi membentuk polikarbonat itu, tapi BPA yang belum bereaksi membentuk polikarbonat atau BPA yang tersisa ya dari reaksi polimerisasi. Nah, BPA itu kenapa nggak keluar? Karena terjepit oleh plastik yang padat ya, padat. Nah, plastik padat ini kalau misalnya temperaturnya naik ya, misalnya oleh panas, oleh matahari, oleh apa, dia akan mengembang sehingga pori-porinya makin besar. Nah, yang tadinya terjepit itu akan keluar. Keluar itu bisa ke udara, bisa juga ke air, ya gitu. Tapi sekali lagi BPA yang lepas itu adalah BPA yang belum bereaksi dengan menjadi polimer ya. Bukan BPA yang lepas dari polimer. Nah, fenomena ini dipahami oleh orang yang ngerti polimer. Karena itu supaya BPA yang tersisanya sedikit, biasanya sesudah reaksi pembentukan atau sintesa polikarbonat itu dilakukan curing namanya, atau post curing ya. Post curing itu adalah memanaskan bahan yang sudah jadi plastik itu pada temperatur di atas temperatur TG, glass transition temperature ya, sehingga nanti BPA-nya bereaksi lagi dan makin kecil BPA yang tersisa atau habis sama sekali. Itu salah satu cara untuk menyempurnakan reaksi, namanya post curing ya. Nah, sekarang orang ada dispute soal BPA dalam air yang menggunakan botol galon polikarbonat. Kalau saya menjelaskan, BPA itu adalah BPA yang belum bereaksi itu, bukan BPA yang lepas dari rantai polikarbonat. Karena itu kalau ditanya kandungan yang paling tinggi itu kapan? Ya, kandungan yang paling tinggi adalah saat botol polikarbonat itu waktu masih baru ya. Sedangkan botol polikarbonat yang sudah lama itu bukan BPA yang dihasilkan, tetapi bentuknya itu molekul-molekul yang lepas dari polikarbonat akibat thermal degradation. Apa wujudnya? Mungkin ether, mungkin etanol, kayak gitu-gituan, bukan BPA ya. Jadi itu jangan salah paham. Nah, sama seperti halnya misalnya PET ya. PET itu kan ada bahan yang berbahaya. Bahan awalnya namanya etilen glikol. Ya. Kalau ada etilen glikol di sana, itu adalah etilen glikol yang tersisa dari yang belum bereaksi. Jadi kandungan yang paling besar ya saat awal. Saat awal. Ketika sudah dipakai kan sebagian sudah larut, jadi tinggal sedikit.
Nah, sekarang orang mengatakan polietilen tereptalatnya itu terdegradasi oleh thermal. Nah, berdasarkan penelitian ilmiah, lepasannya itu bukan etilen glikol, tetapi adalah formaldehid. Ya, formaldehid ini berbahaya. Itu segolongan dengan kayak pengawet mayit itu. Ya. Jadi formaldehid itu kalau banyak kandungannya, dia bisa membutakan mata, bisa merusak otak. Ya, itu. Jadi sama. Karena itu jangan meributkan hal-hal yang sebenarnya sudah distandarkan oleh BPOM ya. Misalnya BPA berbahaya. Iya, berbahaya kalau melewati batas-batas yang dituliskan oleh BPOM misalnya gitu ya. Kalau di bawah itu tidak berbahaya ya. Nah, orang juga mengatakan nanti terakumulasi di tubuh. Bahan itu nggak semuanya begitu. Misalnya kita minum kopi itu kafein, juga itu berbahaya. Kandungannya bisa menyebabkan jantung itu berdenyut lebih cepat kan, sehingga nggak ngantuk mungkin karena berdenyut terus cepat kan, jadi nggak ngantuk. Ya, tapi kalau terlalu banyak, denyutannya itu bisa tiba-tiba berhenti karena capek jantungnya kan gitu ya. Jadi bisa mati tiba-tiba orang, ya kan gitu. Nah, jadi berbahaya. Tetapi kafein itu berdasarkan penelitian tidak menetap terus dalam tubuh. Setelah 12 jam dia kembali nol karena bisa keluar dari tubuh. Ya. Nah, BPA juga disinyalir memiliki properties kayak kafein itu. Jadi dia kalaupun makan nanti bisa keluar lagi. Gitu. Ya. Nah, adapun pengertian berbahaya kalau di ilmu kesehatan dan safety ya, itu tergantung pada pertama jenis bahan, yang kedua itu jumlah bahan, yang ketiga konsentrasi jumlah. Yang dimaksud jumlah adalah akumulasi jumlah akumulasinya berapa. Kemudian yang ketiga itu konsentrasi bahan. Nah, dan yang keempat itu lamanya bahan itu kontak dengan tubuh kita. Jadi nggak bisa hanya menyebut BPA langsung disebut berbahaya, nggak bisa. Ya, seperti juga nggak bisa orang menyebut etilen glikol itu berbahaya. Ya, bisa karena harus ditentukan berapa konsentrasinya, berapa jumlah akumulasinya, dan berapa lama benda itu kontak dengan kita. Kalau itu semua batasnya terlewati, barulah dikatakan berbahaya. Jadi BPOM itu sudah membuat standar tentang itu. Silahkan pakai, jangan melewati batas itu, kan gitu. Ya, jadi yang sekarang dianalisa oleh berbagai laboratorium itu menunjukkan bahwa BPA yang terkandung di dalam air minum galon itu lebih rendah daripada 0,6 bagian per juta ya, BPJ ya. Part per million ya, bagian per juta. Jadi kalau nggak salah sih yang ditemukan itu 0,01 ya. Jadi jauh di bawah batas yang sudah ditetapkan oleh BPOM ya. Ya, aman ya. Goncangan itu memang mempengaruhi kemudahan untuk larut. Jadi kayak di kocok atau di goncang-goncang memang memudahkan material untuk larut. Tetapi itu juga kan sudah dipelajari bahwa besarnya goncangan itu tidak menghasilkan angka yang melebihi BPOM. Terus dipelajari juga akibat panas, kan tadi panas kan mengembang, pori-porinya makin besar. Jadi itu juga dipelajari. Kalau nggak salah kesimpulan dari Kemenperin itu kalau 10 hari dipanaskan berturut-turut itu baru berarti akan melewati
kadar yang ditetapkan oleh BPOM. Iya, ini salah paham yang perlu diluruskan. Karena BPA yang ada di sana adalah BPA sisa reaksi polimerisasi, bukan BPA dari degradasi polikarbonat. Tadi polikarbonat itu tidak menghasilkan BPA kalau menurut hasil penelitian kalau dia terdegradasi, tapi menghasilkannya ether, etanol dan sebagainya. Itu berbahaya nggak Pak? Kalau jumlahnya besar memang bahaya, tapi lebih kecil daripada BPA. Iya, itu kayak etanol kan, itu kan alkohol, jenis alkohol. Ada orang yang minum alkohol tiap hari, dan itu cuman dibatasi, diatur diri. Ya. Alkohol itu tidak lebih berbahaya daripada formaldehid. Ya. Nah kalau yang tadi etilen glikol terus menjadi polietilen tereptalat (PET), kalau dia itu terdegradasi oleh temperatur akan menghasilkan bahan-bahan seperti formaldehid dan sebagainya. Nah formaldehid itu lebih berbahaya daripada etanol. Banyak atau sedikit tergantung dari proses polimerisasi. Dan kalau polikarbonat yang sudah untuk dipakai sebagai galon kan ada persyaratannya. Persyaratan dari Kementerian Perindustrian waktu produksi, persyaratan juga dari BPOM ya, untuk kalau itu dipakai sebagai wadah minuman atau makanan. Jadi semestinya itu sudah aman semuanya ya. Dan saya ngasih tahu caranya kalau misalnya masih banyak kandungan BPA-nya, dilakukanlah post curing namanya. Post curing. Ya. Jadi biji plastik atau bahan plastik yang sudah jadi polikarbonat itu dipanaskan pada temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur TG, glass transition temperature, sehingga nanti BPA yang tersisa akan bereaksi dengan menjadi polikarbonat, sehingga makin sedikitlah barang itu ada di sana ya. Nah. Salah, bukan BPA yang lepas, tapi etanol, ether kayak gituan ya, itu yang ya. Ya kalau PET ketahanan temperaturnya kan lebih rendah daripada polikarbonat. Hampir separuhnya temperaturnya itu ketahanannya dibandingkan polikarbonat. Dan kalau kena panas, misalnya matahari, ya kalau sepintas sih memang nggak apa-apa. Tapi mataharinya itu mengenai logam, lalu mobilnya berlama-lama di sinar matahari, dari logamnya itu panas sekali. Saya pernah mengalami sendiri 3 minggu lalu atau 4 minggu lalu ke pantai. Pantai itu ada pasirnya kan ya. Pasir pantai enak lah kalau teduh dan sejuk ya. Tapi kalau jam 12 siang, jam 11 siang, jam 1 siang, coba ke pasir pantai, itu nggak mampu kaki saya menginjak ke sana karena panasnya minta ampun, lebih dari 60 atau 70 derajat mungkin ya. Nah temperatur yang seperti itu kalau untuk polikarbonat itu sudah bisa membuat gosong nantinya 80, karena dia kan 80 aja udah lunak ya. Pak, ada kan apa sih ya? Bukan polikarbonat. Tadi sudah gosong kalau untuk PET, polietilen tereptalat. Tapi kalau untuk polikarbonat belum, karena dia di atas 150-180-an. Nah, kalau itu dia kan transparan. Jadi transparan itu artinya dilewatkan, bukan diabsorb. Ya. Kalau dugaan saya
sinar mataharinya itu memanaskan logam, Logamnya itu. logam bawahnya itu, ya. Lalu logam ini nggak transparan, dia mengabsorb panas. Kalau sebentar nggak panas, tapi kalau berlama-lama akumulasi panasnya tinggi, jadi memang bisa membuat kayak itu besi yang dipanaskan oleh api, ya kira-kira gitu. Jadi peristiwa gosong bisa. Nah kalau degradasi seperti itu terjadi, itu degradasinya menurut data penelitian akan menghasilkan kayak formaldehid begitu. Ya, formaldehid itu sejenis material yang memang berbahaya. Kalau orang minum itu, makan itu ya bisa matanya buta, bisa pikirannya, otaknya rusak. Ya, itu zat yang biasa dipakai untuk mengamankan malitnya, formalin. Oh nggak boleh, harusnya dilarang keras. Ya harus dilarang keras karena memang formaldehid itu berbahaya. Ya nggak boleh karena degradasinya mengarah ke sana. Ya. Degradasi termal dari PET itu mengarah kepada pembentukan formaldehid. Formaldehid seperti formalin. Bukan cuma berbahaya, bukan cuma zat kimia. Kalau definisi secara ilmu safety, semua bahan itu awalnya berbahaya. Semua bahan itu awalnya berbahaya. Semua material itu awalnya berbahaya. Hanya karena jumlahnya atau konsentrasinya yang menyebabkan dia itu menjadi tidak berbahaya, menjadi obat atau menjadi racun. Ya. Jadi air ini aman, ya kalau jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak ya orang bisa mati tiba-tiba. Mudah-mudahan diluruskan. Ya pengertian yang selama ini ada dan berkembang di masyarakat supaya tidak salah memahami.